Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ziban Asyarov dengan NIM 2625024. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban ujian akhir semester 1 saya pada mata kuliah Kalkulus 1, kelas metalurgi. Ya. Soal nomor 1 ini adalah fungsi dan interpretasi data kadar mineral, yang dimana kita disuruh mencari, yaitu jelaskan jenis fungsi tersebut dan karakteristik grafiknya, tentukan kadar nikel pada jarak 10 dan 20, gambarkan grafik fungsi Kx dengan rentang 0 sampai 30, interpretasikan hasil grafik terhadap distribusi kadar biji. Jadi pada fungsi ini itu merupakan fungsi kuadrat atau bisa dibilang polinom derajat 2. Karena variabel ini berpangkat 2 ya. Terus pada karakteristik grafik ini pasti menunjukkan adanya bentuk parabola. Kenapa? Karena setiap koefisiennya itu adalah bernilai positif. Terus yang B, tentukan kadar nikelnya ya, kadar nikel pada jarak 10 dan 20. Pada jarak 10 ya, X itu kita samakan dengan 10, kita ganti X-nya dengan 10. Hasil dari jarak 10, kadar nikelnya itu adalah 7%, pada jarak 20, kadar nikelnya itu adalah 17%. Terus kita cari grafiknya ya, dengan rentang 0 sampai 30. Di mana kita dapatkan grafiknya itu naik dan berbentuk dan berkurva parabola. Terus kita interpretasikan. Nah, pada gambar di grafik ini kan semakin naik, maka nikel itu bukannya berkurang tapi malah terus naik, sehingga grafik ini menunjukkan bahwa nikel yang paling bagus itu adalah jauh dari nilai titik awal, jarak titik awal ya. Yang artinya berarti di sekitar 20 sampai 30 meter itu artinya nikelnya itulah yang paling bagus, paling banyak ya dibandingkan daerah lainnya. Nah, soal nomor 2 ini menjelaskan memberikan soal limit dan perilaku fungsi proses tambang. Yang mana kita disuruh mencari hitung limit T menuju 0 dan jelaskan maknanya, hitung limit T menuju tak hingga, jelaskan implikasi nilai limit terhadap kapasitas maksimum instalasi pengolahan. Ya. Diketahui T menuju 0. Nah, sudah kita ketahui pada soal yaitu kita Q ya, Q kalikan T sama dengan 50 T per T tambah 2. Sini kita masukkan saja, T-nya kita ganti dengan 0, yang hasilnya eh, pada limit T menuju 0 itu adalah 0 ton per jam, yang mana hasil ini bahwa laju aliran sulir itu adalah 0, di mana material itu belum bisa masuk ke dalam instalasi pengolahan. Terus diketahui T menuju TAIGA, kita ganti T-nya dengan TAIGA ya, yang mana hasilnya itu akan tetap 50. Nah, di mana hasilnya ini adalah 50 ton per jam. Terus kita jelaskan implikasi nilai limitnya terhadap kapasitas maksimum instalasi pengolahan. Jadi kita tahu bahwa nilai 50 itu adalah nilai yang tertinggi atau nilai batas akhir dari mesin. Jadi nilai 50 ton ini adalah kemampuan maksimal mesin. Artinya, eh, walaupun ada orang yang ingin menghasilkan mesin itu 60 ton per jam, itu mesin itu tidak akan sanggup karena mesin itu maksimalnya adalah 50 ton per jam seperti itu. Pada soal nomor 3, turunan ya. Turunan laju perubahan kadar nikel. Kita disuruh cari tentukan fungsi laju perubahan kadar nikel terhadap waktu, tentukan waktu ketika penurunan kadar nikel paling cepat, gambarkan grafiknya, CT dan C aksen T menggunakan Excel, jelaskan kaitan hasil analisisnya ya. Oke, kita akan menjawab yang A. Turunannya dari CT sama dengan 1,8 dikurangi 0,04 T dikurangi 0,002 T pangkat 2 itu adalah C aksen T sama dengan minus 0,4 minus 0,004 T. Nah, yang dimana ini itu adalah laju perubahan kadar nikel. Terus yang B, kita disuruh mencari waktu ketika penurunan kadar nikel paling cepat. Nah, hasil turunan tadi ya yang A itu adalah menunjukkan seberapa cepat kadar nikel itu berkurang. Nah, yang dimana kita misalkan T itu sama dengan 1 dan T itu sama dengan 10. Hasil T sama dengan 1 itu adalah minus 0,044 dan T sama dengan 10 itu adalah minus 0,080. Sehingga kita bandingkan bahwa semakin besar angka jamnya maka semakin cepat penurunan kadar nikelnya. Terus kita buatkan grafiknya. Kita buatkan grafik pada kadar nikel, kita ketahui rentang waktunya itu adalah 0 sampai 10. Kita dapatkan grafiknya itu adalah turun ya. Dan laju perubahan kadar nikel, C aksen T-nya kita samakan juga sama yang kayak di atas. Dan ini turun juga. Yang membedakan adalah kurvanya. Kurva yang pada terhadap waktu, kadar nikel terhadap waktu itu adalah parabola, sedangkan laju perubahan kadar nikel ini itu adalah kurvanya linear. Terus kita disuruh menjelaskan ya kaitan hasil analisis dengan efisiensi proses pelindian. Nah, di sini di grafik kan menunjukkan bahwa proses penelitian nikel ini memiliki laju yang semakin cepat seiring waktunya. Maka semakin lama direndam nikelnya, maka semakin cepat juga larutnya seperti itu. Pada soal nomor 4, rendam turunan, optimasi produksi konsentrat timah. Nah, pada produksi konsentrat timah ini kita disuruh mencari kecepatan putar optimumnya, hitung produksi maksimum, visualisasikan grafik PX, fungsi PX, jelaskan manfaatnya ya. Nah, kita jawab pada yang A. Nah, untuk kita mencari nilai optimum, maka kita cari dulu nilai turunan dari PX. Kita dapatkan adalah 10 ya. Nah, jadi kecepatan putar optimumnya itu adalah 10. Untuk B, menghitung produksi maksimum. Kita substitusikan saja hasil dari
putar optimum ini yang 10 tadi kita masukkan ke dalam rumus PX. Kita dapatkan 300. Jadi produksi maksimumnya itu adalah 300. Terus kita buatkan grafik ya. Kita buatkan tabel terlebih dahulu dengan rentang 0 sampai 10. Kita dapatkan grafiknya itu adalah naik dengan kurva parabola. Terus manfaatnya apa sih? Manfaatnya adalah kita bisa tahu batasan alat itu bekerja. Di mana kapasitas produksinya hanya bisa sampai 300 unit saja. Hemat energi, mesin tidak akan cepat rusak, hasil timah itu lebih bersih, dan operator mesin itu punya aturan yang jelas, tidak lagi mendebak-debak, tapi langsung setel mesin di angka 110 RPM. Gitu. Terus pada soal nomor 5, estimasi cadangan mineral nikel, ini mana kita disuruh mencari hitung total kandungan nikel menggunakan integral, tentukan kadar rata-rata biji, dan jelaskan peran integral dalam estimasi cadangan mineral. Untuk mencari total kandungan setebal 20 meter, maka kita cari tahu dulu ya integralnya. Sudah kita dapatkan, integralnya itu adalah 0,25 X pangkat 2 ditambah X, lalu kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Yang dimana hasilnya adalah batas atasnya itu 20, batas bawahnya itu adalah 0. Kita dapatkan total kandungan nikelnya itu adalah 120. Terus kita cari lanjut yang B, kadar rata-rata kandungan nikelnya itu adalah 6%. Terus peran integral dalam estimasi cadangan mineral. Jadi peran integral ini itu bisa menghitung total nikel meskipun kadarnya itu berubah-ubah di setiap kedalaman, dan juga integral dapat membantu para ahli tambang dalam menghitung volume total dari bentuk yang berbeda-beda seperti itu. Pada soal nomor 6, konsumsi energi proses pemanggangan timah. Nah, di sini kita disuruh mencari hitung total energi selama 8 jam operasi menggunakan gambarkan grafik, sorry ya, interpretasikan hubungan energi dan biaya operasional. Terus di sini kita dapatkan bahwa untuk menghitung total energi harus kita kita integralkan terlebih dahulu. Kita dapatkan integralnya itu adalah 120 T ditambah 2,5 T pangkat 2 dikurangi 120 T ditambah 2,5 kalikan T pangkat 2. Kita masukkan T ini, kita ganti dengan batas atas batas bawah. Batas atasnya 8 dan batas bawahnya itu 0. Hasilnya adalah energi yang digunakan adalah 1120 kWh per jam. Lalu kita buatkan grafiknya. Grafiknya sudah kita ketahui, rentang waktunya itu adalah 0 sampai 8. Lalu hasil tabel tersebut kita dapatkan grafiknya itu adalah trennya naik. Ya, kurva ini adalah linear. Terus kita interpretasikan hubungan energi dan biaya operasional ini. Hasil grafik itu menunjukkan bahwa energi itu akan terus naik, yang artinya mesin itu akan memakan listrik yang cukup banyak dan besar jika dinyalakan lama. Karena biaya energi terus meningkat, maka perusahaan itu juga harus memperbanyak jumlah timah yang dihasilkan. Sehingga perusahaan bisa menentukan beberapa harga jual beberapa biji timah tersebut agar perusahaan itu mendapatkan keuntungan setelah dipotong biaya listriknya. Terus kita lanjut pada soal nomor 7, studi kasus. Terintegrasi tambang nikel, kita disuruh mencari laju penambahan biji, hitung total volume biji selama 10 hari, buat grafik VT dan laju penambangan, susun ringkasan laporan singkat yang berisi analisis matematis dan implikasi teknis. Jadi kita dapatkan laju penambahan biji itu adalah 100 T ya. Kita dapatkan ini dari rumus yang di atas. Jadi kita turunkan terlebih dahulu. Terus volumenya kita lanjut hitung total volume biji selama 10 hari, kita dapatkan 5.000. Terus kita disuruh buatkan grafik VT dan laju penambangan, yang dimana pada volume biji nikel ini kita dapatkan rentang waktu 0 sampai 10 hari, rentang harinya ya, 0 sampai 10 hari, yang dimana grafik ini menunjukkan hasil dari tabel tersebut menunjukkan grafik tren ini terus naik ya. Terus grafik laju penambangan sama rentang harinya, tetapi tren ini juga naik, tetapi yang membedakan itu adalah jenis kurvanya. Kurva pada biji nikel, pada volume biji nikel itu adalah parabola, sedangkan laju penambangan itu adalah linear. Terus inilah laporan operasionalnya ya, yang dimana kita menggunakan rumus yang di atas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menentukan efisiensi operasional dan memberikan rekomendasi teknis berdasarkan laju pertumbuhan produksinya. Terus analisis matematis. Nah, kita dapatkan laju penambangannya itu tadi berapa? 100 T ya, meter per kubik per harinya. Terus volume selama 10 harinya itu adalah 5.000 meter per kubik, dan tren grafiknya itu adalah terus naik ya. Hanya membedakan kurva parabola dan kurva linear. Terus implikasi teknis rekomendasi. Di sini karena laju penambangannya itu semakin meningkat setiap harinya, maka kita harus meningkatkan juga jumlah-jumlah alatnya ya, seperti dump truck, ekskavator, dan lain-lain. Terus stockpile penyimpanannya juga harus kita siapkan di jauh-jauh hari. Kenapa? Karena agar material-material itu akan disimpan ya.
Terus kita harus memikirkan juga tentang bahan bakar dan kebutuhan-kebutuhan logistik. Itu harus memang kita butuhkan, harus kita siapkan sampai 10 hari ke depan. Kesimpulannya adalah setiap sistem penambangan ini setiap harinya kan semakin naik tuh, maka eh, disarankan untuk selalu memantau konsistensi peningkatan laju agar tetap sesuai dengan garis linear 100 T itu. Mungkin segini saja penjelasan saya. Jika jawaban saya ini ada salah, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.